Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dan insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku tajwid, ibu-ibu ya. Dan ini saya sudah membagikan layar. Apakah tampak ibu-ibu? Terlihat dengan jelas ya, alhamdulillah. Baik, ibu sebelumnya, Ibu Riyadhah, mohon maaf, audionya tolong di mute dulu. Iya, jazakillah khair ibu. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tajwid kita, dan kita masih di hukum mad ya, ini mad far'i ya. Ada yang masih ingat ibu-ibu dengan istilah mad far'i? Kira-kira apa Bu? Mad far'i atau far'inya saja. Pengertian dari far'i itu apa? Secara bahasa, mad far'i adalah mad yang cabang dari mad asli ya. Jadi far'i itu cabang. Ya, begitu. Jadi mad-mad yang terjadi atau hukum mad yang terjadi dikarenakan sebab-sebab ya, dikarenakan sebab-sebab. Contohnya seperti adanya hamzah ya, yang sudah kita pelajari pada mad wajib dan mad jaiz seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas hukum yang ketiga, yaitu mad silah kubra atau mad silah tawilah. Ibu-ibu yang saya muliakan, mad silah kubra atau mad silah tawilah ini pada dasarnya adalah mad silah sughra atau mad silah qasirah. Namun ya, dikarenakan mad silah ini bertemu dengan hamzah, maka statusnya berubah menjadi mad silah kubra atau mad silah tawilah. Dan cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ya, dibacanya panjang 4 atau 5 harokat. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kasus atau hukum mad silah tawilah ini pada hakikatnya dia tuh sama kayak mad jaiz. Sama kayak mad jaiz yang boleh dibaca 2 harokat, 4 atau 4 harokat. Ya. Namun karena sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, untuk membaca dengan 2 harokat itu harus melalui pembelajaran lain dari jalur yang lain, yaitu jalur syatibiyah. Jadi jalur thayyibatun nasyar. Oleh karena itu ya tidak kita bahas. Yang kita bahas hanya dari jalur syatibi yang sedang kita pelajari sekarang. Nah, di sini ibu-ibu rahimakumullah bisa kita saksikan bersama ya, yaitu ada tanda hak dhamir ya, ada tanda hak dhamir. Ya, ini ibu-ibu bisa lihat di layar ya. Ada tanda hak dhamir. Ya, ini tanda hak dhamir. Yang mana dia ini termasuknya kata ganti orang ketiga. Ya, orang ketiga. Ini dari huwa. Ya, kata ganti orang ketiga dari huwa, dia. Nah, yang kebanyakan di Al-Quran, ibu-ibu rahimakumullah, dibaca itu asalnya 2 harokat, yaitu mad silah shaghirah. Tetapi karena dia ini bertemu dengan hamzah, ya,
ya bertemu dengan hamzah tentunya dengan lain kata ya, tidak di dalam satu kata, ya beda kata, maka statusnya dia berubah, yang tadinya matsilah suro berubah menjadi matsilah kubro, yang tadinya dibaca 2 harokat berubah menjadi 4 harokat, seperti itu. Dan biasanya ibu-ibu rahimakumullah, ya, matsilah suro, matsilah kubro atau matsilah tawilah itu diberikan tanda. Tandanya seperti ini. Nah, nih bisa dilihat ibu-ibu ya. Tandanya begini. Ini namanya syakal mad ya, atau tanda mad. Nah, seperti ini. Ya, begitu. Di atas waw kecil atau ya kecil. Di atas waw kecil dengan ya kecil. Cuma, ibu-ibu rahimakumullah, kita dituntut untuk teliti. Dituntut untuk teliti sekali. Kenapa demikian? Dikarenakan biasanya mushaf cetakan Madinah, kalau Qur'annya kecil, ibu-ibu ya, misalkan taruhlah Al-Quran yang sedang ukurannya gitu ya, itu kadang-kadang nulisnya kecil juga, ya, nulis kecil seperti yang kita lihat di layar ini, ya, atau di buku ibu-ibu ya, itu kecil, jadi kita harus teliti. Nah, makanya ini disayangkan ya, karena seringkali kalau saya menyimak bacaan, pada hukum batsilah kubro atau tawilah kadang-kadang banyak yang lalai sehingga seringkali cuma dibaca 1 harokat atau bahkan dibaca 2 harokat saja. Begitu. Nah, keadaan ini ibu-ibu rahimakumullah berbeda dengan mushaf cetakan Indonesia. Nah, kalau mushaf cetakan Indonesia, dia nggak begini modelnya. Biasanya mushaf cetakan Indonesia, contohnya ibu-ibu rahimakumullah, dia menggunakan domah terbalik. Ya, domah terbalik lalu di atas ada tanda syakal madnya. Ya, saya ganti warna dulu. Digunakan dengan ya, nah domah terbalik lalu di atasnya ada tanda syakal madnya. Begini. Ya, atau kalau misalkan kasusnya terjadi pada kasroh, maka diberikan alif kecil di bawah seperti ini, ya, dan di atas ada tanda syakal matnya, sehingga orang-orang itu benar-benar apa ya, benar-benar aware, oh ternyata ini bacaannya panjang 4 harokat. Tapi kalau kasus kalau cetakan Madinah, nah ini seperti ini ibu-ibu, kecil, ya perbandingannya jauh ya, beda. Makanya kalau misalkan saya ditanya mana yang lebih saya suka, kalau tanda Matsilah Kubro, cetakan Madinah, atau cetakan Departemen Agama, maka saya lebih suka cetakan Departemen Agama. Kenapa? Karena dia mudah diidentifikasi. Oh ini Matsilah Kubro, bukan Matsilah biasa. Begitu. Namun kasus ini bisa hilang ibu-ibu, maksudnya bukan menjadi masalah ketika kita sehari-hari baca Quran dengan cetakan Timur Tengah atau cetakan Madinah. Udah terbiasa. Nah, jadi biasanya kalau udah seperti itu, ini udah menjadi bacaan setiap hari, udah menjadi wirid ya, bacaan tiap hari yang senantiasa dilakukan dan tidak ditinggalkan, maka jadi mudah begitu. Nah, yang kendala itu adalah orang yang baru belajar ngaji, ya, terus masih terbata-bata, terus tidak terbiasa dengan mushaf cetakan Timur Tengah. Ini yang jadi masalah, seperti itu. Baik, nah inilah ibu-ibu sedikit untuk pembahasan teori dari matsilah kubro atau matsilah tawilah. Begitu. Sekarang kita langsung praktek saja ya. Ibu-ibu bisa langsung lihat dari layar ya, atau bisa lihat dari buku. Jadi yang paling enak sih dilihatnya dari layar, jadi lebih apa namanya, lebih fleksibel ya. Tapi ini ibu-ibu layar yang saya bagikan jelas atau burem? Jelas, Ustaz. Umur Rehan jelas ya.
Baik, silakan Ummu Raihan baca duluan dari baris pertama hingga baris keempat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Nah, Ibu perhatikan. Nun sukun ketemu huruf zal ini. Nah, sebentar saya ganti warna. Nun sukun ketemu huruf zal, Ibu. Ini hukumnya apa? Hukumnya Nyontek. ikhfa hakiki, Ustaz. Ikhfa hakiki, sahih, betul sekali. Nah, Ibu saat membaca madzalladzi itu ujung lidahnya sudah dipersiapkan ke gigi seri. Ya, madza. Jadi bukan mau. Kalau mau, maka suaranya itu di pangkal lidah. Suara ikhfanya ya di pangkal lidah. Kalau madza ini suaranya di ujung lidah. Silakan diulang Ibu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Nah, bagus. Terus. Wa in wa inda rasulihi illa Ibu ketinggalan nih. Ini hukumnya apa? Hukumnya matilah tawilah. Nah, jadi dibaca berapa harokat, Bu? 4 atau 5. Empat, ya. 4 harokat. Tadi Ibu bacanya cuma 2 harokat. Wa inda rasulihi illa allazina ahadtum. Nah, kalau ini Bu, saya mau tanya. Ini dalnya dibaca nggak? Ahadtum. Enggak, Ustaz, Enggak. langsung ke ta. Langsung ke huruf ta. Bagus. Lanjut. Yahsabu annama lahu akhladah. Bagus. Bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Bagus. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, Ibu saya mau tanya. Nah, ini gimana bacanya nih? Illahnya emangnya illallah. Ibu tadi bacanya ilallah tadi gitu. Salah. Iya, jadi yang benar illallah begitu. Ulangi Ibu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Bagus. Wa rasulihi Perhatikan Ibu, lamnya dikata ila. Ila, lamnya ada tasdidnya enggak? Enggak, Ustaz. Enggak ada. Jadi bacanya illa atau ila? Ila. Nah, silakan diulangi. Wa rasulihi ilallazina ahadtum. Bagus. Barakallahu fiik Ummu Raihan. Berikutnya kita ke Ibu Riyadhah. Ibu Riyadhah, silakan Bu. Jangan lupa diaktifkan mikrofonnya Ibu. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Nah, bagus Ibu. Cuma Ibu, saya minta fokus di kata indahu ini. Nun sukun ketemu huruf dal, hukumnya apa Bu? Indah. Ikhfa ya, Ustaz. Ikhfa, sahih betul Ibu. Nah, tetapi yang Ibu Riyadhah baca itu bukan ikhfa, melainkan izhar.
Karena apa? Karena ketika ibu baca indahu, ibu sudah menempelkan ujung lidahnya. Jadi harus sedikit diberikan jarak ibu. Indah. Betul. Silakan ibu diulangi. Madalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Sekali lagi Bu, coba dengarkan suara saya dulu tapi ya. Indahu. Indahu illa bi'izni. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, begitu ya Bu ya. Terus Wa inda rasulihi illalladzina ahadtum yahsabu annama ditahan Ibu. Nun, ini nunnya bertasydid. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Betul. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bagus. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Masya Allah. Wa rasulihi ilalladzina ahadtum. Iya, barakallahu fiikum riyadhah. Bacaannya bagus Ibu ya. Nah, Ibu tadi catatan untuk ikhfa indahu ya Bu ya, diingat ya Bu ya. Jangan ditempel ya Ustaz. Iya, dikasih jarak ujung lidahnya dikasih jarak sedikit Ibu. Jadi jangan langsung nempel. Barakallahu fiikum Ibu Riyadhah. Berikutnya Ibu Winda silakan. Bagus. Wa 'inda rasulihi illalladzina 'ahadtum. Nah, Ibu illalladzi huruf lamnya masih Kurang lebar. bukan kurang lebar Ibu. Ibu terlalu tertutup celahnya. Jadi inhirafnya itu tidak maksimal. Wa 'inda rasulihi illalladzina 'ahadtum. Nah, ini lebih bagus. Yahsabu annama lahu akhlada. Bagus. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ulang Ibu. Fokus di bainaha wa bainahu. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nah, Ibu, ini hukumnya apa? Ba berharokat fathah ketemu ya sukun. Hukumnya apa namanya, Bu? Ibu cari di buku hitam nggak ada. Hah? Iya.
Bukan madlin, bukan. Tapi dia ini hukumnya lin. Kenapa? Karena huruf berharokat fathah ketemu ya sukun, ya. Nah, lin itu Ibu Winda artinya lembut. Artinya lembut dan mudah. Jadi, kalau misalkan Ibu baca bainaha wa bainahu itu jangan dihentak. Bainaha tidak, tapi lembut. Bainaha wa bainahu bainaha wa bainahu amadam ba'ida begitu. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nah, ini baru bagus sekali, Masya Allah. Terus, Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. mumtaz, Masya Allah. Wa rasulihi ilalladzina ahadtum. Iya, barakallahu fiik Ibu Winda. Berikutnya Ibu Aziza, silakan. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nah, Ibu fokus di huruf zal 1, 2, 3. Zalnya ada 3. Nah, ini Ibu bacanya campur-campur. Ada yang dibaca za benar, ada yang dibaca zi. Nah, ini yang salah. Ya, bukan zazizu bacanya, tetapi zazizu dengan lidah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Wa inda rasulihi illalladzina ahadtum. Yahsabu annama lahu akhladah. Ibu bacanya bukan malah, bukan, tetapi malahu gitu. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, begini. Terus Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa rasulihi ilalladzina ahadtum. Iya. Baik, berikutnya Ibu Eli, silakan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ibu perhatikan ada 3 poin. Pertama ini nun sukun ketemu dal. Ini Ibu hukumnya apa, Bu? Nun sukun ketemu dal. Ikhfa, Ustaz. Ikhfa artinya samar, bagus. Nah, ketika membaca ikhfa ya, Ibu, maka ujung lidah kita itu sudah dipersiapkan ke gigi seri. Tapi jangan nempel. Ada jaraknya. Contoh madza. Bedakan suaranya. Madza.
dengan manza. Sama apa beda, Bu? Beda, Ustaz. Beda. Yang pertama itu bacaan yang benar, yang kedua itu bacaan salah. Kenapa? Karena ujung lidahnya nempel ke makhrajnya. Lalu yang kedua, Ibu, ini huruf apa? Shin. Shin, betul. Bacanya yas atau yash? Yash. Nah, Ibu tadi bacanya yasfa'u, ya. Oh iya. Naam. Lalu yang ketiga di sini, Ibu. Nah, di huruf zalnya, ya, Ibu tadi bacanya biizni dengan huruf zai. Ini keliru. Yang benar biizni, ya. Baik, silakan Ibu diulangi lagi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, bagus. Terus, Wa 'inda rasulihi illa alladzina 'ahadtum. nah sekali lagi Ibu. Ini fokus di inda, hukum ikhfa'nya. Ikhfa itu ada gunnahnya Ibu ya, jadi harus ditahan 2 harokat. Wa inda, jangan buru-buru. Wa 'inda rasulihi illa alladzina 'ahadtum. Bagus. Yahsabu annama lahu ahladah. Ada 3 poin Ibu, perhatikan di sini. Ini nun apa namanya Bu? Apa ya? Tasdid. Nun Apa ya, Ustaz? bertasydid, harus ditahan 2 harokat. Nun bertasydid. Tahan 2 harokat, jangan buru-buru. Lalu malahu, ini sama kayak Bu Aziza tadi. Malahu, he, bukan he, bukan, tetapi hu, monyongkan bibirnya. Lalu yang kedua, yang ketiga, ini huruf apa Bu? Yang sukun? Kho. Jadi ketika dibaca bukan ya. Silakan. Yahsabu annama lahu ahladah. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bagus. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, Ibu fokus di kata ini. Ya, ini cara bacanya bukan ta'wilahu, ta'wilahu, bukan, tetapi ta'wilahu, ta'wilahu. Fokus di hamzah sukunnya, Ibu tahan sedikit, sedikit aja, jangan buru-buru. Coba ulangi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, bagus, begitu. Wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Bagus. Ibu saya mau tanya Bu, pada kata ini dalnya dibaca atau tidak? Masuk ke taknya ya, Ustaz ya? Ahsanti, bagus. Langsung masuk ke taknya. Jadi dalnya tidak dibaca. Barakallahu fiik Ibu Elis. Baik, nah ini ibu-ibu mudah-mudahan belajar begini lebih enak ya. Jadi ibu-ibu tahu yang mana yang dimaksud kesalahannya. Selama ini kan kita cuma pakai suara aja. Baik, berikutnya ibu-ibu rahimakumullah. Kita berpindah ke halaman selanjutnya.
yaitu di halaman 67. Ibu-ibu silakan dibuka halaman 67 ya. Nah, sekarang di halaman 47 kita akan belajar yang namanya mad badal. Mad bacaan panjang. Badal, ada yang tahu nggak Bu? Badal itu artinya apa? Biasanya tahu nih. Pengganti. Betul, pengganti. Badal, bukan ba'dal ya Bu ya. Kalau ba'dal itu apa Ibu-ibu? Taunya ba'da, Ustaz, ba'da. Nah, iya ba'dal. Biasanya apa kalau ba'da? Ba'da setelah ya. Jadi badal itu ganti. Pahamnya itu aja dulu, ganti. Nah, gitu. Maksudnya apa, Ustaz? Jadi mad badal itu apabila hamzah bertemu dengan mad. Nah, mad itu ada 3 Ibu-ibu ya. Mad alif, mad wawu, dan mad ya. Nah, ketiga waw ini. Mad alif, mad waw, mad ya. Ya. Nah, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Nah, ini contoh. Rabbana innana amanna. Begitu. Ya, begitu ya. Jadi ini aslinya di badal, Bu. Ya. Amanna dinamakan mad badal kenapa? Karena ada hamzah ketemu alif ya. Mad badal hamzah bertemu dengan alif dan dia dibacanya dua harokat. Ini untuk riwayat Imam Hafiz an Asim. Di riwayat yang lain dibaca dengan 6 harokat. Ya, begitu. Ini ada perbedaan cara baca mad badal dengan qiraat yang lain. Oke, kita sekarang praktek dulu Ibu-ibu ya. Ingat bacanya 2 harokat. Ya, mungkin saya kasih tanda dulu nih Ibu-ibu. Ya, yang pertama ini tadi sudah dikasih tanda. Lalu yang kedua ini, ya, biar nanti ibu-ibu nggak salah. Lalu ini, ya. Lalu ini. Lalu ini. Nah, ini pokoknya yang ada tanda-tanda ungunya. Ya, ini mad badal. Nah, udah ya. Ada ya ibu-ibu ya. Jelas Bu? Kelihatan warnanya? Oke, kita langsung praktek saja. Raihan silakan baca duluan. Rabbana innana amanna. Nanya 2 harokat juga Bu. Amanna gitu. Rabbana innana amanna. Bagus. Habbaba ilaikumul imanau wa zayyana. Kenapa ibu baca imanau? Emang nun akhir iman itu ada tanwin Bu? Enggak ada. Dan enggak mamnu, enggak boleh kan ada alnya. Kalau udah ma'rifah enggak boleh ada tanwin. Enggak ada, udah ada alif lam enggak boleh ada tanwin. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Salah. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Imana wa zayyana. Begitu Ibu. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Nah, mantap. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Bagus. Walal akhiratu
akhiratu khairul laka minal ula. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian perhatikan di huruf ya ini ada tanda apa? Di huruf ya-nya Ada tanda tasdid. Maka kalau ya bertasdid harus diapakan? digunakan. Oh ya, bukan. Ya, dihentak, bukan digunakan, bukan. Dihentak sedikit. Ya ayyu. Ya ayyuhalladzina amanu. Imana utu waja'u. Bagus sekali. Ro'a qamisahu a'rada wa na'a bijanibihi. Enggak. A'rada wa na'a bijanibih. A'rada wa na'a bijanibih. Faqala ambi'uni. Ibu, saya mau tanya. Ambi itu hukumnya apa? Nun sukun ketemu ba. Iqlab, Ustaz. Iqlab. Nah, jadi ditahan 2 harokat. Faqala ambi'uni. Gitu. Faqala ambi'uni. Barakallahu fiik, Ibu. Baik. Berikutnya, tadi setelah Ummu Raihan, Ibu Riyadhah. Silakan, Ibu. Ya, baik, Ustaz. Rabbana innana amanna. Ibu, maaf, nunnya ada tasdidnya. Ditahan dulu. Rabbana innana amanna. Gitu. Rabbana innana amanna. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Masya Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah. Ya Ibu, maaf. Ya-nya ada tasdid, Ibu. Dihentak sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu. Betul. Imana utu waja'u. Bagus. Ro'a qamisah. Ro'a qamisah. Ro'a qamisah. A'rada wa na'a bijanibi. Ada yang terlewat, Ibu. Ulangi lagi coba. A'rada wa na'a bijanibi.
Betul. Faqala ambiuni. Nah, Ibu, iqlabnya kurang gunnah. 2 harokat. Faqala gitu. Faqala ambiuni. Barakallahu fiik, Ibu Riyadhah. Berikutnya, Barakallahu Ustaz. iya, Ibu Winda, silakan. Rabbana innana amanna. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Ibu maaf, huruf ro-nya tebalkan. Mir rabbihim. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, Ibu, jangan keimalah, jangan tidak. Walal akhiratu khairu, ru tebal. Khairul laka minal ula, begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagus. Imana. Utu. Waja'u. Mumtaz. Ro'a qamisah. A'rada wa na'a. A'rada wa na'a bijanibih. Bijanibih. Bih. A'rada wa na'a bijanibih. Faqala ambiuni. Iya, barakallahu fiik Ibu Winda. Berikutnya Ibu Aziza, silakan. Rabbana innana amanna. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Iya. Walal akhiratu khairul laka. Akhi, bukan akhe. Akhi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Ya ayyuhal. Panjang, 4 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Imana. Utu. Betul. Waja'u. Betul.
kepanjangan, Bu. A-nya kepanjangan. Ra'a qamisah. Ra'a qamisah. Betul. A'rada wa na'a bijanibih. Bagus. Faqala ambi'uni. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Elis silakan. Rabbana innana amanna. Ibu Elis sudah makan siang belum? Belum, Ustaz. Lemes banget suaranya Ibu. Yang semangat. Rabbana innana amanna. Gitu, Bu. Rabbana innana amanna. Naam. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Wazayyanah, jangan wazayyanah, tidak. Wazayyanah. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Betul. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu, itu huruf kho-nya jangan dibaca hi. Akhiratu khairu. Walal akhiratu Salah. Walal akhi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya ayyuhalladzina amanu. Ibu, ya ayyu. Lalu amanu, bukan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagus. Imana. Utu. Waja'u. Ra'a qamisah. Bagus. A'rada wa na'a bijanibih. Faqala ambi'uni. Iya, barakallahu fiik Ibu Elis ya. Tayyib. Ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya ada catatan. Ummu Raihan tolong dibaca catatan yang pertama. Ummu Raihan ada? Oke, Ibu Winda kalau gitu. Ibu Winda ada? Ada, Ustaz. Iya. Yang enggak, Ibu Winda aja dulu. Ibu Winda tolong dibaca yang pertama nih catatan. Catatan, apabila memulai kata utuni. Nah, itu baca awalnya tuh utuni awalnya. Utuni bi kitabin Al-Ahqaf ayat 4 dan semisalnya, yaitu hamzah
pertama berharokat kasroh dan hamzah kedua bertanda sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan ya, sehingga termasuk dari mad badal. Dibaca menjadi ituni bikitabin. Iya. Ibu-ibu rahimakumullah, ingat ayatnya. Ya, surat apa ini? Surat Al-Ahqaf. Ini diingat. Al-Ahqaf ayat 4. Katanya ini. Ya, katanya ini. Ini yang harus diingat. Ini cara bacanya bukan utuni atau bukan ituni, bukan, tetapi bacanya ituni bikitabin, begitu. Kenapa? Karena jadi mad badal, ya. Dibanti jadi mad badal. Hamzahnya dikasrohkan, lalu hamzah yang sukun diganti menjadi huruf ya. Menjadi ituni, seperti itu. Ya, lalu yang catatan kedua, Raihan coba dibaca. Apabila memulai kata utu mina amanatahu. Al-Baqarah 283 dan semisalnya, yaitu hamzah pertama berharokat domah dan hamzah kedua bertanda sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan wawu sehingga termasuk dari mad badal, dibaca menjadi utumina amanatahu. Iya, menjadi utumina amanatahu. Ini tapi ibu-ibu tidak perlu menghafal karena ini ibu-ibu tidak mungkin membacanya ya di Al-Baqarah ayat 283. Biasanya ini untuk apa namanya? Istilahnya untuk ujian, ya, untuk ujian, imtihan, untuk ujian, ya. Jadi biasanya soal-soal waqaf wal ibtida itu diberikan oleh guru kepada pelajar yang setoran, ya, setoran hafalan, setoran tajwid, ya. Disuruh baca ini, nanti berhentinya di sini, gimana cara mulainya. Nah itu ya, begitu. Namanya ibtida atau waqaf wal ibtida, tapi ikhtibar untuk ujian, dalam rangka ujian. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, saya membawakan di sini ya contoh tadi surat Al-Ahqaf ayat berapa ibu-ibu? Ayat 4. Ayat 4. Nah, perhatikan, ini penting sekali ibu-ibu rahimakumullah. Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi atu'aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Biasanya berhenti di sini orang-orang, ya. Orang-orang berhenti di sini, ya. Berhenti di tanda shad, lam atau shili. Lalu mereka memulai di sini. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ini jadi masalah. Ini gimana cara bacanya? Bagi yang baru nggak pernah belajar, pasti dia akan baca atumina atau minimal utumina, ya. Karena disangkanya ini tuh hamzah wasol ini disangkanya di domah. Padahal bukan. Ini hamzah wasol. Ini bukan domah ya, bukan, tapi dia hamzah wasol. Nah, ini harus dihafal ibu-ibu. Cara bacanya tadi apa? Itu diganti ya. Nah, dibacanya dengan ituni, begitu ya. Apa Ustaz mau tanya? Iya. Gantinya itu untuk utuni itu jadinya kan ituni ya Ustaz. Kok nggak sama kayak yang di bawah utumina jadi utuni gitu Ustaz? Iya, ini masalahnya wallahu a'lam, masalah riwayat Ibu ya. Jadi memang membacanya begitu, dari sananya udah begitu. Ya, saya pernah baca, cuma nggak hadir di ingatan. Tadinya saya mau jelaskan panjang lebar, cuma mengingat waktu juga ya, dan tiba-tiba lupa. Ya, nanti insya Allah nanti saya mau murojaah lagi. Ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini dari sisi riwayat Imam Hafiz
Imam Hasan Asim jalur Syatibiyah dibacanya ituni. Ituni bi kitabin. Lalu saya juga udah mengumpulkan beberapa kata di Quran ya mengenai ini, ada 7 kalau tidak salah, nanti saya share di grup. Ya, begitu. Baik. Nah, sampai sini jelas Ibu ya, dibaca itu nih. Di surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 4. Nah, berikutnya Ibu-ibu rahimakumullah di surat Al-Baqarah ayat 283. Ya, katanya tadi di mana? Di sini. Ya, di sini. Fal yu'addil ladzi tumina. Ini ibu-ibu nggak mungkin wakaf di alladzi, ya, nggak mungkin wakaf di alladzi dan ibtida di, ya, dibacanya apa tadi? Utumina, bukan, ya, bukan utumina. Maksudnya bukan wakaf di si, apa, nggak mungkin ibu-ibu wakaf di fal yu'addil ladzi, lalu ibtida di utumina. Kalau lagi tilawah nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena ya ngapain wakaf di situ? Orang ada tanda wakaf aula di sini, ya, dirobbah, nanggung, ya kan, mendingan dibablas. Nah, biasanya ini ikhtibar ibu-ibu untuk ujian, ya. Lafal ini untuk ujian. Nah, nanti biasanya kita disuruh baca sampai robbah, lalu nanti ditanya, bagaimana kamu memulai bacaan ini? Ditunjuk biasanya. Nah, kalau kita bisa jawab, utumina, lulus biasanya. Seperti itu, ya. Sampai sini jelas ibu-ibu rahimakumullah. Jadi tapi ini untuk wawasan saja ya. Jadi ibu-ibu nggak usah jadi wah ngamalin ilmu gitu ya. Jadi ibu-ibu baca ya. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi utumina amanatahu. Nggak usah ya. Langsung aja, langsung wakaf di robbah. Karena di sini ada wakaf ada wakaf aula. Wakaf aula ada yang masih ingat ibu-ibu apa? Wakaf aula itu maknanya adalah berhenti lebih utama. Iya, seperti itu. Sampai sini jelas ibu-ibu rahimakumullah? Ada yang mau ditanyakan dari pelajaran kita? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajar kita semua dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup halaqah kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, wa jazakumullah khair.